Kau masih gadis atau sudah janda? Kan begitu ya? Bapak langsung ke status sih nanyanya. Saya mah lagi nyanyi ibu, ngapain ke janda-janda sih? Maksudnya ibu yang tadi itu nyanyiin tuh gadis atau janda? Yang namanya ibu ya? Masa ya gadis? Ya Allah. Assalamualaikum Po Ella. Waalaikumsalam, Bobi. Ini Po Ella? Iya, cakep ya. Enggak kelihatan. Ini emang makanya selama ada pandemi obat banget ini, obat cakep. Coba saya mau tes ya. Jangan pada kabur. Woi. Oh, berarti benar. Ella Latah ya. Sebelum kita ngobrol-ngobrol, pemirsa, kita dengarkan dulu tausiah dari guru saya ini yang luar biasa. Nah, tema kita mengajarkan anak untuk bersikap jujur, orang yang nyentrik, energik, asik, dan Unik. Nah, Ustaz Munawir ngacir, silakan. Saben malam Jumat ahli kubur mulih ning omah. Padha njaluk donga wacan Quran sak kalimah. Lamun ora dikirimi banjur mulih mrebes milih. Mulih ning kuburan mangku tangan tetangisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Amma ba'du. Para pemirsa di seluruh tanah air yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga para pemirsa yang ada di rumah dan juga yang ada di studio yang masih jomblo, mudah-mudahan Allah kasih jomblo wati. Amin ya robbal alamin. Dan juga tahadus binimah kepada para alim ulama, bil khusus guru kita Ustaz Danu yang tadi sudah menyampaikan insya Allah membawa manfaat buat kita semuanya. Amin. Dan juga Mas Bobi yang insya Allah selalu dipanjangkan umurnya. Amin, dan Empo Ella insya Allah mudah-mudahan diberikan keberkahan dalam rumah tangganya. Amin ya robbal Alamin. ya robbal. Alamin. Salawat serta salam kita sampaikan ke haribaan junjungan kita manusia agung, manusia yang diagungkan oleh yang maha agung, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya insya Allah mendapatkan syafaatul uzmah nanti di yaumul akhirah. Amin ya robbal ya robbal Alamin. Berbicara tentang mengajarkan anak untuk bersikap jujur. Biasanya bapak kalong anak kampret. Bapaknya nyolong, anaknya nyopet. Begitu pemirsa. Artinya apa? Kalau seandainya orang tuanya jujur, insya Allah anaknya pun juga jujur. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri. Alhamdulillah. Alaikum bisidqi. Kalian semuanya adalah jujur. Padahal jujur itu akan menghantarkan kebaikan. Insya Allah dengan mengajarkan jujur, kita semuanya rumah tangganya, anaknya menjadi anak yang soleh dan solihah. Amin. Bagaimana caranya? Yuk kita itba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa yu'allimul kitab. Ajarkan kepada anak ajarkan kepada anak-anak kita yaitu Al-Quran. Al-Quran kalau memang belum bisa ya juz amma. Juz amma belum bisa Pak Ustadz. Turun lagi Iqra. Iqra juga belum bisa ya dieja. Zaman eno kan ngejanya cakep. Kaf fathaka, kaf kasroki, kaf domaku, ba domabu, ro kaf sukun kasrori, kaki kuburik. Kan begitu. Masya Allah. Nah, ajarkan Al-Quran agar anaknya menjadi anak yang jujur. Bagaimana caranya untuk mengetes anak kita jujur? Suruh membeli jajan, yaitu dikasih 2.000, jajannya 1.000. Dipulangin apa kagak? Lah kalau kagak berarti ini anaknya ada yang gak jujur. Berarti ngelihat orang tuanya. Asyaitonu tajri minadam. Karena setan itu selalu menggoda kita melalui saripati darah kita. Nah, bagaimana cara mencetak anak-anak kita menjadikan anak yang jujur? Kata Nabi, ibda binafsi. Mulai dari diri kita. Insya Allah mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang jujur. Dan mudah-mudahan makmur. Mudah-mudahan matanya nggak cepat bertabur. Dan mudah-mudahan insya Allah nggak cepat masuk
kubur. Mudah-mudahan itu saja yang bisa sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Sini, mau Guru. Bapak mau kemana? Sini Guru. Ini suka oleng kalau pagi-pagi kurang tidur kayaknya. Ini Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Supirnya bengkok, supirnya bengkok. Bapak tuh kalau jalan bisa aja Pak. Ada Sama. ada helalata. Biar nggak ngantuk pagi-pagi ya. Aduh. Allah ya Luar Karim. biasa. Ini Udah. kenal nggak siapa nih? Udah semua. Hah? Udah. Ya udah, ini saya mau berangkat ini. Oh bahasa ya kali. Ini kenalin. Arya Saloka KW. Mas Ada Siti, solokan. gimana kondisinya sekarang? Lagi pandemi, lagi sering bikin konten YouTube sekarang ya? Ya, konten YouTube sering juga sih Konten YouTube-nya modelnya gimana? Nyanyi? nyanyi. Coba nyanyi. Emang Coba. jadi kapan penyanyi? Kasih sedikit dong buat pemirsa. Ibumu mempertaruhkan nyawa, mengorbankan harta demi anak tercinta. Masya Allah. Boleh dijawab nggak? Jawab. Kau masih gadis atau sudah Jauh amat. janda? Kan begitu ya? Bapak langsung ke status sih Ini nanyanya. saya mah lagi nyanyi ibu, ngapain ke janda-janda sih? Maksudnya ibu yang tadi itu nyanyiin tuh gadis atau Janda. janda? Yang namanya ibu ya? Masa ya gadis? Baik, Ustaz. langsung ke pertanyaan nih. Poela ada keluhan medis pemirsa yang mau disampaikan sama Pak Ustadz Danu. Keluhannya adalah pernah ada gatal selama 9 bulan tanpa ada bekas. Itu gimana? Kurang mandi apa gimana tuh, Pak? Iya, makanya saya juga malu ngomongnya sebenarnya kan kalau orang sakit gatal kan identiknya nih jorok pasti ya, nggak bersih lah gitu. Cuman kan kalau diperhatiin di badan tuh nggak ada bercak apa-apa, Pak Ustadz. Yo. Tapi kalau di rumah aja, kok kayak apa tahu dah. Gatal gitu. Tapi Bola kalau keluar rumahnya lagi di pinggir sawah bukan? Rumahnya Hah? di tengah koyak, Pak. Lah kalau di pinggir sawah kan biasanya kakinya burik, digaruk ngebul kan begitu. Garuk ngebul. Terus Ocom kali kaki saya digaruk ngebul. Poela ini rumahnya mewah sekali. Oh, gitu? Mepet sawah seberang kali. Hai, Jadi gimana, Po? Gatal sekujur tubuh. gatel. Hai. Ketawa mulu. Ini beneran. Gatal sebadan-badan. Tapi kalau pas di rumah aja. Iya, tapi kalau keluar, entah kalau keluar mah lagi sibuk atau apa jadi nggak fokus. Tapi pas pulang udah kayak apa monyet gitu ya, garuk mulu. Monyetnya jangan ke saya dong. Aku ngelihatnya tengah-tengah jadi antara Bobby sama Pak Ustadz. Tapi kalau udah pernah dibawa ke dokter, dicek atau dikasih salep segala macam udah, Po? Udah. Tapi emang nggak ada bekasnya sih ya? Iya, sampai aku bilang udah 7 dokter kan. Dikasih salep, dikasih apa obat begitu, terus soalnya yang kena bukan aku doang, suami, anak-anak aku, tapi yang beda kamar sama aku tuh kakak, dia nggak gatel. Oh, di kamar yang sama gatel. Iya, Suami sekamar Suami ya? gatel. Kok bisa sekamar suami? iya nggak tahu itu disuruh sama siapa. Anak juga ya? Iya, Coba tanya Pak Ustadz gatel-gatel tanpa ada bekas selama 9 bulan di kamar itu kalau lagi beraktivitas nggak terasa gatelnya tuh. terus kalau tidur tuh di baju tidur di dalamnya gitu kayak ada yang jalan gitu, sampai aku tuh Aduh, ya bangun Allah." aja semuanya, jangan di sini. Enggak. Aduh, lagi serem. Dong latahnya enggak Sampai- yang lain-lain. Iya, betul ya Ustaz. Sampai aku bangunin, aku suka nangis Pak Apanya yang Ustadz. dibangunin? Suami aku maksudnya jangan tidur, ini aku tersiksa banget ini, ya Allah gitu. Sian bener sih. Iya. Iya. Jadi Ini ada yang saking jalan gatalnya. Pak, ada yang jalan tuh lihat. Dilihat sama suami nggak ada apa-apa ya Ma, tapi itu kamu ngerasain sampai kayak gitu. Iya, Kerasanya. tolongin apa aku. Ya begitu dah Pak Ustadz. 9 bulan, Po ya? Iya, tapi pas 2021 kayak hilang sedikit. Sedikit, tapi masih ada rasa gatalnya. Masih, tapi nggak ganggu banget. Coba tanya sama Pak Ustadz, kira-kira itu gatal apa bisa dilihat dari sisi akhlak atau mungkin ada hal lain seperti sihir Pak Ustadz? Karena aneh juga nih kasusnya nih. Kalau gatalnya itu hanya
Poela itu bisa, insya Allah itu bisa dilihat dari sisi akhlak. Tapi ini kan gatalnya sama ya. Jadi Poela gatal, jadi gatal sih. Tiga sama, sama. Iya ya. Nular ya. Nular gak sih? Iya loh. Ini nular lagi. Waduh kok gatal banget sih. Iya. Duh. Poela nih. Ya udah main garuk-garukan, main garuk-garukan. Jadi biasanya kalau gatalnya itu Poela aja masih bisa dilihat dari sisi akhlak. Tapi kalau ini yang gatal ini kan Poela, suami, anak kan gitu ya. Malah kakaknya enggak ya. Kakak enggak, karena Kakak dia beda enggak. kamar Nah, gitu. kalau kakak enggak, kita berpikir biasa aja. Sebenarnya saya itu kalau mikir penyakit itu tidak mau otak saya itu berpikir itu sihir itu enggak pernah, jarang mau. Tapi kalau data itu mengacu pada sihir ya saya kan ngomong itu kayaknya sihir ya. Kalau umpamanya yang akhlak hanya satu harusnya Poela aja. Yang suami sama anak harusnya enggak. Ya? Iya enggak. Tapi kalau semua, nah ini langsung fokus biasanya ini ada sihir dimasukkan. Ada sihir. Dimasukkan di mana mengejarnya adalah keluarganya Poela. Yang Diincar gitu ya? diincar istilahnya itu keluarganya Poela. Kalau gatal itu biasanya macam-macam. Sihirnya itu biasanya loh ya, sihir itu biasanya dia pakai boneka, tanahnya diambilin dari halaman rumah, terus dibikin kayak pocong, umpamanya loh ini umpama ya. Terus kemudian diguyur sama air comberan itu loh biasanya. Dia air Hitam comberan gitu, yang maksudnya? hitam itu di mantra-mantra yang madukonya terus diguyurin. Biasanya gitu. Kalau enggak dia pakai ini. Kalau biasanya yang begitu itu pakai ada luka. Tapi kalau enggak pakai luka biasanya pakai kalau orang Jawa itu bilang lugut ya. Apa namanya lugut itu? Lugut apa sih? Ya, Bambu, potongan bambu. Bulu dan- ya, bulu bulu bambu. bambu itu ya. Bulu bambu itu diiniin, bulu bambu itu diituin gitu. Dilus-lus. Di apa namanya? Dikerok terus taruh di mantra, jelas di mantra-mantrain. Iya. Nah, itu nanti kenapa itu sekeluarga kena? Karena dia ngambilnya tanah rumah. Yang diincar biasanya bisa aja umpamanya Poela ya, berarti dari keluarga Poela, bisa suami, bisa anak seperti itu. Dan kenapa di kamar? Wallahu alam bisa jadi ada orang iseng mungkin naruh dekat kamar atau dilempar kali gimana? Atau memang khusus buat Poela sih Pak Ustadz ya? Ya, bisa aja itu ya. dari dari pakaian dalamnya Poela sendiri bisa dipakai kemudian dibungkus mirip seperti pocong. Orang-orang macam-macam itu dukun-dukun santet itu heran saya kok bisa dapat ilmu gitu, nggak ngerti. Nah, kemudian cara berdoanya bagaimana Pak Ustadz supaya bisa diikuti sama Poela nih? Ya mohon pada Allah Ta'ala agar dukun santetnya diselamatin aja. Iya. Diselamatin ya gitu, doain gitu aja Iya. sih. Menurut Kalau saya. sekarang masih gimana Pak Ustadz? Apanya? Di badan saya masih ada apa gimana? Ya ada, kalau nggak ada mah mati. Poela sekarang rasanya gimana? Masih agak gatal-gatal nggak? Masih. Masih gatal-gatal, cuman nggak Iya, kayak waktu nggak yang 2020. hebat, kayak dulu-dulu gitu. Nanti Poela kan atau siraman kolbu udah tahu nih ya sistemnya. Sering aku lihat YouTube Pak Ustadz, kalau sakit gatel ini secara akhlak, iya bener ya, yang akhlak itu apa sih salahnya? Kalau akhlak itu gatel itu kan macam-macam. Kalau gatelnya hanya di tangan, biasanya tangan itu nggak dua-duanya, biasanya salah satu. Salah satu kalau tangan itu berarti ada keinginan kuat di dalam melakukan pekerjaan. Keinginan, jadi kuat sekali. Namanya mengejar untuk punya keuntungan dari sisi pekerjaannya itu kuat, diem nggak pernah ngomong tapi dia coba kejar. Ini biasanya gatel di tangan ini. Kalau mamanya gatel di kaki itu keinginan kuat sekali dia untuk mengatur keluarga. Tapi yang mana nih, kanan apa kiri nih gitu. Nanti kalau yang gatel kanan berarti dia punya keinginan kuat agar keluarganya baik tapi dia diem. Iya. Gitu. Gatel di kaki itu kalau sisi akhlak. Sisi akhlaknya begitu. Kalau
apa namanya, nanti kalau namanya keinginannya dia itu mulai mereda, nggak terlalu lama gitu ya mereda, nanti gatalnya hilang sendiri. Nggak diobatin pun hilang. Secara akhlak Ustadz, begitu. maaf Secara dah. akhlak seperti itu. Kalau kemarin kan saya ngimpi tuh, tangan saya tuh keluar cacing dari dalam nih banyak banget tuh. Nah, ya Akhirnya saya berarti- cabutin tuh cacing, saya buang-buangin Nah, Pak itu Ustadz. berarti yang tadi saya cerita, kalau memang mimpi itu Ada petunjuk hubungan? dari Allah ya. Semua itu kan ada mimpi itu petunjuk dari Allah, ada mimpi itu bunga tidur, ada. Kalau tadi saya bilang ada dia dukunnya itu pakai air comberan itu, nah itu kali di situ itu dia pakainya air comberan. Makanya di mimpi tandanya keluar lewat cacing, di Cacing tangan gitu ya, salah satunya itu gitu. Anehnya tuh cacing pas saya cabut-cabutin gitu, terakhir tuh saya raup Pak Ustadz, dia suara, oh,